Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kita akan membahas kali ini kritikan Trimedia Panjaitan kepada Ganjar Pranowo dan memberikan pujian kepada Puan Maharani. Itu artinya kalau saya menganalisa teman-teman bahwa Trimedia ini mendukung Puan Maharani untuk maju di 2024 dan tidak mendukung Ganjar Pranowo untuk di 2024, karena dari bahasanya cukup jelas teman-teman apa yang disampaikan oleh pihak Trimedia Panjaitan yang kemarin mengatakan apa kerjanya Ganjar Pranowo 8 tahun ini. Kalau kita lihat di Jawa Tengah angka kemiskinan naik, kemudian ada banjir rob, kemudian ada persoalan wadas yang ini mesti diselesaikan oleh Ganjar Pranowo. Jadi jangan sok-sokan, jangan kemelinti nyapres di 2024. Itu kemarin yang disampaikan Trimedia Panjaitan. Karena apa yang disampaikan Trimedia itu berdasarkan analisa kenyataan di lapangan. Karena Pak Ganjar kemarin ini safari di berbagai daerah. Bahkan di PON Papua kemarin Ganjar ada di sana. Dan di sana diteraki Ganjar Capres 2024. Inilah yang akhirnya disindir oleh Trimedia Panjaitan. Jadi sok kemajuan berlebihan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Dan Ganjar ini diminta oleh Trimedia untuk fokus menyelesaikan persoalan yang ada di Jawa Tengah. Persoalan banjir rob, kemudian persoalan angka kemiskinan dan persoalan wadas. Ini yang urgen yang mesti diselesaikan oleh pihak Ganjar Pranowo. Namun sisi lain teman-teman, Trimedia Panjaitan ini memberikan pujian atas kinerja yang dilakukan oleh Puan Maharani. Itu artinya saya melihat bahwa Trimedia ini mendukung Puan untuk maju di Pilpres 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Trimedia mengatakan, Puan bukan pemimpin yang suka pura-pura, tak acting jatuh dari sepeda. Anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan membela kandidat Capres PDIP yaitu Puan Maharani yang tengah bersaing berebut simpati masyarakat jelang Pilpres 2024. Kata Trimedia, Puan merupakan sosok pemimpin yang apa adanya dan tidak suka berpura-pura di ruang publik. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan Trimedia bahwa Puan bukan sosok pemimpin yang pura-pura di ruang publik. Puan itu apa adanya. Maka saya teringat ketika Puan ini berkunjung ke suatu daerah menanam padi pada saat hari itu hujan teman-teman. Jadi pada waktu hari hujan itu Puan Maharani menanam padi. Padahal umumnya ketika hujan turun di sawah itu biasanya petani itu malah tidak menanam padi, artinya dia istilahnya ngiyup di tempat yang aman agar tidak kehujanan. Tetapi yang dilakukan justru Puan ini menanam padi. Apakah ini apa adanya atau pura-pura? Jadi apa yang disampaikan oleh Trimedia ini juga menjadi pertanyaan publik teman-teman. Model seperti ini apakah apa adanya atau pura-pura di ruang publik? Karena itu disorot media teman-teman, difoto dan sebagainya. Ketika Puan menanam padi pada saat hari itu sedang hujan. Oke, kita lanjutkan apa yang disampaikan Trimedia teman-teman. Mbak Puan bukan tipe pemimpin yang suka berpura-pura, yang memoles dirinya seakan-akan populis, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Tapi Mbak Puan mencoba menjadi pemimpin. Ya, begitulah dia apa adanya. Dia lahir dari sebagai cucu Bung Karno, anak Bu Mega, anak Pak Taufik, kemudian jadi politisi di tingkat nasional. Ya, dia enggak pernah berpura-pura, kata Trimedia dalam keterangan pada wartawan Selasa 31 Mei 2022. Jadi benar teman-teman, Mbak Puan adalah cucu dari Bung Karno, anak dari Megawati dan Taufik Kemas. Ini kita tidak bisa pungkiri, karena secara biologis memang seperti itu. Puan Maharani adalah cucu Bung Karno. Menurut Trimedia, mencari pemimpin haruslah yang apa adanya, bukan mempermak dirinya seolah-olah paling berpihak kepada rakyat. Trimedia lalu menyoroti Ganjar yang hanya memoles diri
dari opini publik. Jatuh dari sepeda, acting dari Hari Kanker botak, bukan yang begitu-begitu. Coba apa gunanya Ganjar botak tunjukkan empati? Kan nggak juga. Kenapa dia nggak botak ketika Indonesia kalah di semifinal SEA Games? Ucapnya menyindir Ganjar yang bertengger di puncak survei Capres. Ini kemarin kita lihat Pak Ganjar ini memang botak teman-teman, rambutnya digunduli. Ini menurut Trimedia ini dalam rangka acting Hari Kanker botak. Acting teman-teman itu namanya. Bukan yang sebenarnya. Jadi yang disampaikan Trimedia ini cukup jelas, lugas, tanpa perlu penafsiran teman-teman. Jadi ketika Pak Ganjar botak, itu katanya memperingati Hari Kanker botak. Menurut Trimedia itu acting. Sesama kader PDIP teman-teman saling menyerang ini. Satu sisi Trimedia menyerang Ganjar, sisi lain Trimedia menyanjung memuji Puan Maharani. Trimedia lalu memaparkan track record Puan yang jelas sejak menjabat ketua fraksi PDIP di era oposisi SBY, periode 2009-2014, dan Ganjar sebagai anggota fraksi saat itu. Mbak Puan kinerjanya, dari mulai ketua fraksi, kemudian dia bisa mengorganisir PDIP sebagai partai oposisi, kita bisa diperhitungkan. Lihat saja, kami duduk banyak atraksi yang kita lakukan, beda dengan apa yang oposisi sekarang, nggak jelas, ungkap Trimedia. Ia melanjutkan, Puan sebagai Menko PMK periode 2014-2019 berhasil mengorganisir 7 kementerian dan seluruhnya berkinerja baik dan relatif berhasil. Semuanya baik. Penyerapan anggarannya semuanya baik, kinerjanya juga baik, kemudian dia relatif berhasil membuat tagline revolusi mental, membumi, dan itu kan sempat menjadi ikon kita. Ya, revolusi mental itu kan yang digaungkan juga oleh Pak Jokowi, papar Wakil Ketua MKD DPR ini. Trimedia juga menyebut Puan berhasil memimpin DPR di tengah konstelasi politik yang tinggi. Apalagi para pemimpin DPR adalah kader terbaik parpol di Senayan. Pimpinan DPR ini kan jagoan-jagoan semua. Ada Aziz, ada Dasko, ada Muhaimin, ada Rahmat Gobel, itu kan jagoan-jagoan semua. Dia juga bisa memimpin pemilihan pimpinan komisi dan AKD mulus semuanya. Itu jelas ukuran-ukuran kinerja. Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat, pungkasnya. Itu teman-teman yang disampaikan Trimedia Panjaitan mengenai sosok Puan Maharani yang ini dibandingkan dengan kinerja dari Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar Pranowo yang hari-hari ini elektabilitasnya cukup tinggi teman-teman, bisa di atas rata-rata antara Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Karena di berbagai lembaga survei memang itu teman-teman. Jadi 3 orang ini mendapatkan elektabilitas tinggi. Jadi kalau tidak Pak Ganjar ya Anies, kalau tidak Anies Pak Prabowo Subianto. 3 nama ini yang diunggulkan capres potensial di 2024. Tetapi teman-teman, Puan Maharani tidak masuk dalam elektabilitas tinggi tersebut. Sehingga Puan Maharani tidak menjadi salah satu kandidat kuat dalam percaturan politik nasional yang diunggulkan. Tetapi di internal PDIP ini Puan diunggulkan teman-teman, supaya Puan ini juga bisa maju di 2024. Namun di PDIP itu ada Ganjar Pranowo yang hari-hari ini juga begitu teman-teman, mendapat apresiasi dari pendukung Ganjar. Relawan Ganjar sudah muncul, deklarasi Ganjar sudah muncul. Satu sisi ada juga deklarasi yang dilakukan pendukung Puan Maharani. Tetapi kalau saya melihat kuantitasnya atau jumlahnya tidak banyak, tidak sebanyak pendukung Ganjar Pranowo. Jadi itu artinya memang Ganjar ini diinginkan di internal PDIP. Karena kalau kita lihat teman-teman, Projo itu juga mayoritas itu adalah kader dari PDIP. Jadi di internal PDIP ada dua calon kandidat capres di 2024, yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Nah, kalau kita melihat begini teman-teman, sebenarnya Puan ini memiliki peluang yang cukup besar untuk diusung menjadi calon presiden. Pertama, karena Puan ini
putri dari Megawati, di mana Megawati ini adalah Ketua Umum PDIP. Yang berikutnya, Puan ini adalah cucu dari Bung Karno yang punya potensi kuat untuk maju di 2024. Karena bagaimanapun juga, PDIP itu adalah organisasi yang solid menurut saya. Jadi kalau mesin politik itu digerakkan dari atas sampai bawah, ini nama Puan Maharani juga bisa naik, teman-teman. Jadi saya pikir tidak sulit untuk menggerakkan mesin politik PDIP untuk mendukung Puan Maharani di 2024. Nah, kalau nanti misalkan PDIP ini mendukung Puan, mengajukan Puan menjadi calon presiden, bagaimana dengan Ganjar? Ganjar tentu akan mencari kendaraan politik lain selain PDIP. Kalau yang diusung ternyata adalah Puan Maharani. Nah, beda lagi nanti kalau yang diusung itu adalah Ganjar Puan untuk maju di 2024. Maka ini akan solid di PDIP. Tetapi solid di PDIP tentu bukan berarti solid di internal partai lain. Justru partai lain akan mendukung sosok lain. Jadi peta politik yang saat ini memang harus diselesaikan di internal PDIP. Siapa sebenarnya yang diusung PDIP untuk di 2024? Apakah Ganjar atau Puan Maharani? Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.